Angkatan 9 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mewawancara Bapak Kepala Sekolah dari SDN Cikopomayat 03. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, mohon izin nih Bapak, di sela kesibukan Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya sedang mengikuti kegiatan CGP dan di tugasnya itu harus mewawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Bersedia Pak? Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin seperti ini Pak. Baik Bapak, kita mulai wawancaranya Bapak, ya mohon izin. Jadi gini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budikan moral? Kalau kita mengidentifikasi dilema moral, banyak sekali di sekolah-sekolah itu, ya, terutama dari tempat kerja. Kebiasaan itu terkadang berbeda. Ada yang biasanya datangnya siang, ada juga yang merupakan kebiasaan merokok, tapi semuanya itu bisa beratasi ketika rekan-rekan guru juga sudah diberikan pemahaman, terutama untuk disiplin waktu dan tidak merokok di depan-depan siswa. Kemudian juga di dalam bahasa juga mereka menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan ketika sedang belajar di lingkungan sekolah. Oh iya, karena memang guru itu digugu dan ditiru ya Pak. Jadi kebiasaan baiknya harus dilaksanakan oleh guru itu sendiri ya Pak, supaya siswa itu nantinya meniru. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk mengambil keputusan biasanya dilaksanakan secara berdasarkan musyawarah. Ya. Kemudian juga kita mengambil keputusan mana yang terbaik dan mana yang paling urgent yang harus segera ditangani dan segera dilaksanakan. Oh jadi nantinya untuk kepentingan orang banyak ya Pak, tidak hanya salah satu pihak ya. Iya, baik, luar biasa sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah kita biasanya cukup berkomunikasi dengan baik dengan rekan, kemudian juga kita juga memberikan keputusannya dengan adil juga, tetapi tidak lepas dari tindakan yang tegas dan adil demi kebaikan bersama. Oh iya, luar biasa. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau untuk mengambil keputusan, biasanya yang paling tepat itu dengan bermusyawarah. Tetapi setelahnya hasil musyawarah kita ambil keputusan yang terbaik, terutama untuk semua pihak. Oh, untuk semua pihak, ya betul sekali. Nah Bapak pastikan setiap mengatasi sesuatu itu pasti ada tantangannya ya Pak, terutama tantangan ketika kita mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah menurut Bapak kira-kira tantangan nih yang sering Bapak temui seperti apa ketika mengambil keputusan? Tantangan ketika mengambil keputusan biasanya yang sering antara kepentingan bersama kepentingan pribadi. Tetapi untuk mengambil keputusan maka kita harus bisa memutuskan yang terbaik untuk semua dan untuk kemajuan di sekolah itu. Oh gitu, iya. Kemudian kira-kira ketika Bapak menyelesaikan sesuatu, apakah Bapak punya jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Misalnya ketika di sekolah ada masalah gitu, apakah di hari itu Bapak langsung menyelesaikan atau menundanya dulu atau seperti apa Pak? Terkadang kalau untuk mengambil keputusan itu kita itu secara fleksibel dan tidak berdasarkan jadwal. Ketika hari itu ada permasalahan, kalau itu urgent maka hari itu juga harus diputuskan dan harus diselesaikan tentunya
diselesaikan dengan mencari solusi yang terbaik. Oh gitu, iya jadi fleksibel ya Pak, ya betul. tidak harus misalnya di waktu tertentu tidak. Kemudian untuk tempatnya nih, misalnya ketika Bapak menyelesaikan kasus di sekolah, apakah diselesaikan di sekolah atau ada tempat tertentu mungkin yang Bapak gunakan? Itu tergantung kepada kasusnya. Iya. Kalau memang kasusnya itu harus diselesaikan secara pribadi, maka kita mencari tempat yang untuk penyelesaiannya itu tidak diketahui orang banyak dan menjaga juga perasaan-perasaan atau menjaga etika, terutama kasus-kasus yang harus diselesaikan secara pribadi. Oh gitu, jadi menyesuaikan ya Pak Iya, ya, betul tempatnya sekali. tidak harus selalu diselesaikan di sekolah. Ya, kemudian menurut Bapak nih, adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Misalnya Bapak meminta bantuan kepada pengawas seperti itu, mungkin apa pernah Bapak melakukan hal seperti itu? Sementara sekarang kalau kita untuk mengambil keputusan yang Sejauh paling sejauh ini yang paling enak itu ataupun yang paling membantu yaitu kita hanya menggunakan teman-teman atau guru-guru senior yang ada di tempat tugas. Mungkin dengan guru senior juga banyak sekali untuk membantu mencarikan solusi terbaik untuk mengambil keputusan. Ya, jadi tidak melibatkan orang luar Iya, ya betul Pak. sekali. Berarti selama ini Bapak alhamdulillah dapat menyelesaikan Iya, betul. di sekolah ya Pak ya. Iya. Oh iya baik Bapak. Nah dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak alami selama Bapak mengambil keputusan? Alhamdulillah dengan adanya permasalahan-permasalahan itu menjadikan pembelajaran, karena masalah bukan merupakan yang jelek bagi kita, adalah permasalahan adalah merupakan pembelajaran bagaimana untuk kita menjadikan terbaik dan bagaimana untuk kita dapat mengambil keputusan dengan bijak dan dengan baik yang dapat diterima oleh semua pihak. Oh, ya luar biasa sekali Bapak. Ini menjadikan pengalaman juga ya Pak buat saya ke depan. Mudah-mudahan ke depan bisa seperti Bapak. Iya, Ya. Bapak terima kasih sekali Terima atas kasih. waktunya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitasnya ya Pak ya. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Siti Marhumah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas, mengerjakan tugas tentang demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah yang sekaligus Ketua Gugus dari Gugus 4 Cikopomayak. Terima kasih. Bisa kita mulai wawancaranya Ibu? Bisa. Iya, terima kasih Ibu. Ini Ibu terkait di sekolah Ibu, apakah selama ini di sekolah Ibu itu pernah terjadi kasus, mungkin bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kasus udah pasti ada itu. Setiap ada masalah ada solusi. Kadang yang datang dari guru sendiri, dari siswa, dari orang tua murid juga. Kita menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan. Walaupun tidak semua bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Kalau kedinasan diselesaikan dengan kedinasan. Kalau yang menyangkut etika itu kita selesaikan dengan kekeluargaan, dengan cara kalau
karyawan di sini ada yang melanggar, kita panggil secara pribadi gitu, bukan yang orang lain tidak tahu gitu. Kalau dengan orang tua juga kita panggil orang tuanya, dengan kita yang jangankan orang tua yang lain, guru pun misalnya tidak tahu, bukan tidak tahu artinya tidak berhak menyebarluaskan bahwa kasus itu ada gitu. Dari anak juga sama, kita selalu memanggil anak-anaknya dengan cara tidak dimarahi, dengan diedukasi supaya anak itu tidak merasakan takut bahwa dia itu sedang dihukum gitu. Jadi kalau anak dihukum biasanya tidak jerak, malah anak yang diingat yang pernah kita lakukan hukumnya. Iya. Ya, luar biasa sekali Ibu. Jadi memang ketika ada kasus disesuaikan ya Ibu ya. Iya, sesuaikan dengan kasus yang kita tangani. Ya, betul. Baik sekali Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama misalnya ketika ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Kita ambil proporsinya yang mana yang lebih besar, yang lebih besar kepentingannya. Di antara dua kepentingan itu sama-sama penting, kita ambil yang lebih penting dengan tidak mengabaikan yang satunya. Jadi semua harus jalan. Mana yang lebih penting itu yang diutamakan. Kalau sama-sama penting, tentu yang lebih penting. Tidak semua permasalahan itu sama berat pentingnya gitu. Jadi dalam ini kita jangan sampai yang lain tidak diselesaikan gitu. Baik sekali Ibu. Lalu selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani yang lebih penting? Kita langkahnya kita ikuti dasar hukumnya. Harus melihat dasar hukumnya gitu. Kalau tanpa dasar hukumnya kita akan kehilangan arah. Jadi dasar hukumnya ini kita laksanakan yang ini, dasar hukumnya yang satunya lagi kita laksanakan yang satunya lagi, dengan supaya semua dapat terselesaikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang juga namanya juga dilema ya. Kadang kita ambil yang terbaiknya, gitu. Ambil yang terbaiknya. Jadi dengan dengan proporsi yang masalahannya kompleks, yang permasalahannya tunggal gitu ya, kita selesaikan yang kompleks dulu. Ya. Jadi yang kompleks dulu tanpa yang meninggalkan yang tunggal. Semua dilema itu tidak harus diselesaikan dengan cara kedinasan. Bisa dengan kekeluargaan Iya, seperti biasa Ibu ya. Kekeluargaan. Soalnya saya pun dulu kan merasakan ya Bu ya, ketika ada masalah dengan saya pun tidak merasa misalnya ketika ketika ditegur atau gimana, karena Ibu memang mengerahkannya sangat luar biasa ya Bu ya. Iya. Ya, kemudian mungkin ketika menyelesaikan dilema etika seperti itu pasti ada tantangannya ya Bu. Nah, kira-kira
hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus Dilem Herlina? Tantangannya? Tantangannya ketika orang yang punya masalah tidak udah dikasih tahu tidak mau berubah. Oh, tidak. Itu yang paling berat, itu tantangannya. Harus berusaha agar si yang punya masalah bisa berubah, itu dengan cara apapun, dengan cara kekeluargaan atau diselesaikan dengan cara kekerasan. Gitu. Ya, baik Ibu. Kemudian ketika menyelesaikan masalah tersebut, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu gitu dalam penyelesaiannya? Atau misalnya ketika ada masalah Ibu langsung memanggil guru tersebut, atau Ibu punya jadwal tersendiri gitu? Kita nunggu situasi agak mendingin. Iya. Kalau ada masalah situasinya sedang panas, tidak akan selesai. Iya. Kita lihat sebagai seorang pemimpin, masalahnya tunggu mereda dulu. Kita sama-sama tidak emosi, yang punya masalah tidak emosi. Kita kadang kalau jadwal harus ada. Iya. Selama masih panas kita sudah punya jadwal sebenarnya. Jadi ada jadwal tersendiri. Ada ya, Bu, ya? sendiri. Karena itu merupakan supervisi juga sama. Oh, iya. Itu merupakan supervisi Ya, masuk ke itu. supervisi ya, Bu, Iya, ya? masuk dalam supervisi juga itu ya. Jadi tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin itu tidak boleh tergesa-gesa karena supaya menghasilkan yang terbaik. Iya, betul sekali Ibu, luar biasa. Kemudian untuk tempatnya biasanya ketika ada masalah Ibu selesaikan di sekolah atau ada tempat tertentu mungkin yang biasa Ibu gunakan? Paling diselesaikan di kantor saya pribadi. Oh, iya. Tidak Supaya di ruang guru ya, Bu, ya? tidak Iya. supaya orang lain tidak tahu. Iya, betul. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau orang lain tahu, takutnya menyebar, Melebar ya, Bu, ya? melebar. Iya. Bukannya solusi yang kita dapat, malah tragedi yang kita Masalah dapat. baru ya, Bu, ya? Iya, Iya. gitu. Iya, luar biasa Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Misalnya Ibu berbincang dengan pengawas, itu pernah Ibu melakukan seperti itu? Saya selalu kalau bahasa sekarang curhat. Oh, curhat, ya, Dengan betul. pengawas pembina gitu Ya. ya. Jadi jangan sekali-kali pemimpin itu langsung memanggil pengawas bina ke sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Itu menandakan bahwa pemimpin itu tidak mampu. Bahwa pemimpin tidak mampu, hanya meminta arahan dari pengawas bina. Bagaimana caranya, baiknya, namanya ke orang tua kita minta pendapatnya aja, ya itu curhat saja, kita selesaikan secara pemimpin kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita selesaikan dulu, Iya. gitu Ibu ya. Iya. Namun ketika misalnya kita membutuhkan saran, baru kita meminta saran Iya, kepada begitu. pengawas. Iya, ya Ibu. Mungkin ini yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, kira-kira ada pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan dalam etika? Pembelajarannya kita ambil harus bersabar. Harus bersabar, ya. Harus bersabar. Harus selalu sabar ya, Bu, ya. Selalu bersabar dalam menghadapi masalah. Kesampingkan dengan ego pribadi, terus menilai si punya masalah itu harus dengan objektif. Jauh-jauh subjektif, jauhkan dari sifat subjektif kita. Apapun permasalahan perorangan atau kelompok,
mereka itu adalah orang-orang baik, hanya perlu diluruskan. Tidak ada manusia yang salah terus-menerus, hanya belum nyambungnya. Jadi perlunya hanya meluruskan kita itu yang bisa saya bantu. Iya, seperti itu, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih wawancaranya, terima kasih juga pengalamannya, ini bisa nantinya pembelajaran bagi saya Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu di sela-sela kesibukan Ibu sebagai kepala sekolah juga sebagai ketua gugus yang jadwalnya selalu padat ya Bu ya, setiap hari. Ya. Hari ini pun akan padat juga. Iya, hari ini ada kegiatan lainnya Bu ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Siti Marhumah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara Ibu Kepala Sekolah dari SDN Parung Kembang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Ibu Ida Nur Aida. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Ibu mohon maaf nih, saya mengganggu waktunya di salah kesibukan Ibu yang jadwalnya selalu padat merayap ya Bu ya. Iya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya ini saya mau ngobrol-ngobrol nih Bu terkait pengambilan keputusan. Kebetulan di tugas CGP yang sekarang itu ada demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah gitu. Ya, bisa kita mulai dulu acaranya? Iya, baik Ibu, terima kasih. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, alhamdulillah ya di sekolah saya bisa mengatasi apapun itu kejadian ataupun peristiwa baik yang berkaitan dengan guru ataupun siswa. Alhamdulillah kalau di sekolah saya guru-gurunya semuanya disiplin. Tapi memang ada sebagian kecil ya, yang memang ada sebagian kecil guru yang kurang kompak gitu ya dalam melaksanakan kegiatannya. Biasanya suka saling mengandalkan ya, saling mengandalkan kepada teman guru yang lainnya. Oh gitu ya. Ya. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, mungkin saya juga akan mengambil keputusan seadil-adilnya ya. Disesuaikan dengan masalah ataupun kejadian apa yang dialami di sekolah kami. Jadi saya tegas mengambil keputusan disesuaikan dengan masalahnya, dan akhirnya kita akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Oh iya, jadi nantinya dapat diselesaikan Bu ya, ada solusi dengan cara musyawarah. Iya, baik, diskusi. Iya. Iya. Jadi Ibu biasanya melakukan musyawarah diskusi Bu ya. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah? Ya, biasanya saya dengan guru itu ya berkomunikasi, mencari solusi mana yang terbaik sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah kami. Biasa sekali Ibu.
Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, seperti tadi kita adakan musyawarah atau briefing kepada Dewan Guru di sekolah tadi untuk mencari solusi supaya masalahnya bisa selesai, bisa teratasi dengan baik. Luar biasa Ibu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Karena seperti yang kita tahu, pasti ketika kita menyelesaikan masalah atau kita mengambil keputusan pasti ada tantangannya ya Bu ya. Iya, Nah, kira-kira tantangannya apa di sekolah Ibu? Ya, tantangannya yaitu biasanya kadang si guru atau dewan guru itu walaupun dia misalnya bersalah, tapi kadang tidak langsung menerima kesalahannya, ya, tidak bisa menerima kesalahannya, tapi tetap kita harus cari solusi supaya masalahnya selesai dan disesuaikan dengan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Karena memang semua orang itu pasti penerimaannya Ya. tidak sama ya Bu Ya. ya. Ada yang langsung mengakui Ya. atau mungkin ada yang malu-malu ya Bu ya untuk mengakui gitu. Iya. Nah kemudian biasanya nih, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu, atau tempat tertentu gitu ketika misalnya Ibu mau mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah, biasanya Ibu punya jadwal tertentu atau gimana? Itu Atau sih langsung? tidak dijadwalkan tertentu, tapi fleksibel aja. Kalau ada kejadian ataupun peristiwa yang harus kita tangani, harus kita selesaikan, baru saya melaksanakan atau menjadwalkan. Jadi tidak ada jadwal khusus. Ya. Oh, tidak ada jadwal fleksibel khusus, sesuai fleksibel. dengan kondisi atau kejadian yang terjadi pada saat itu. Oh, iya. Itu saja. Nah itu untuk waktunya, untuk jadwalnya. Jadi fleksibel saja Fleksibel ya Bu saja. ya, gitu. Tidak ada waktu Tidak ada tertentu waktu tertentu. untuk Ibu menyelesaikan masalah Iya. tersebut gitu. Nah kemudian untuk tempatnya biasanya Ibu selesaikan di sekolah atau mungkin Ibu punya tempat tertentu gitu untuk bisa menyelesaikan? Ya, biasanya diselesaikan di sekolah, paling ada ruangan khusus. Kita panggil ke ruangan khusus, ya. Nah, pertama kita panggil orangnya dulu yang bersangkutan. Lalu nanti kalau sudah selesai, saya briefing semua guru-gurunya. Oh, Tidak gitu. perlu yang lain. Jadi ketika menyelesaikan masalah Ibu tidak langsung di hadapan Tidak. guru yang lain ya Bu, tapi Tidak. di ruang kepala Secara sekolah gitu ya Bu ya. individu. Iya, secara individu. Luar biasa. Mungkin dengan seperti itu nantinya jadi mudah ya Bu ya selesaikan. supaya si gurunya itu tidak merasa terintimidasi, Oh, terintimidasi ya betul Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Misalnya Ibu konsultasi dengan pengawas bina mungkin atau dengan ketua gugus misalnya, pernah Ibu melakukan hal seperti itu? Biasanya saya memang bertanya ya baik kepada pengawas ataupun kepada orang yang terdekat dulu di sini, misalnya dengan komite yang mengetahui latar belakang si guru yang ada di situ, karena memang komite kan sudah tahu ya, dengan orang tahu ya Bu ya. orang yang berpengalaman yang mengetahui seluk-beluk sekolah itu, otomatis dia juga akan paham, ngerti dengan kondisi guru-guru yang ada di situ, gitu, ya. Dan kita minta sarannya, minta masukannya dari orang terdekat situ, baik dari tadi komite ataupun dari pengawas, ya, dan dari teman-teman sejawat yang sudah senior. Jadi tetap ada kerjasama Bu ya antara Ibu sebagai kepala sekolah, terus komite dan juga pengawas bina untuk diminta sarannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Cari solusi. Iya, luar biasa sekali. Ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, kira-kira nih menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah saya bisa mengenal tentang apa itu dilema etika dan rujukan moral serta solusi untuk mengambil keputusan yang itu lebih merefleksi diri kita sebagai pimpinan, harus lebih bijak dalam mengambil keputusan yang akan kita ambil. Itu untuk kemajuan dan meningkatkan kinerja ataupun perkembangan sekolah yang kita pimpin.
Ya, luar biasa sekali. Jadi setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya Ibu ya, ada manfaatnya, terutama pasti ada pembelajaran untuk diri kita pribadi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu dan kesibukan Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu ya. Amin, sama-sama. Ya, terima kasih Ibu. Selamat dan sukses. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.